Cloud ini bener-bener butuh space, butuh ruang yang luas untuk dia bisa battle mirror image dan juga blazing duet ke orang-orang yang tepat. Tapi kali ini munculnya Uranus, ini berarti di arah late game bakal kuat banget untuk Senna. 3 hero tebal ada di sana. PR-nya sebenarnya ada di tangan Sutsujin nanti. Sejauh mana dia akan bisa memberikan impact kepada hero-hero yang tebal seperti ini. Berarti tandanya Malavictor akan menjadi salah satu item yang paling berimpact ketika berhadapan dengan 3 hero yang udah dipegang oleh Senna. Parsia, Terizla masih dengan metode high ground defense, high ground attack juga. Dimana keduanya nanti akan benar-benar menjadi salah satu pion utama untuk menjaga teritori dan juga bisa memberikan poke damage atau bahkan burst damage. Exacto. So, kita bakal lihat dari tim Senna, satu hero terakhir. Ini yang masih belum ada God Lane, kandidat God Lane. Yang tersisa ada Brody, ada Beatrix mungkin yang kita tahu juga pegangan dari Pranata yang bakal bisa banget sebetulnya dimaksimalin untuk 1v1 dengan Cloud. Cuman mungkin dari sisi minusnya Cloud kan bisa flanking ya. Ini yang harus diperhatikan oleh Pranata, bagaimana kalkulasi dari sisi blazing duetnya ini bisa dimaksimalkan atau bahkan bisa dihindari oleh Pranata sendiri di area game kita yang ketiga. So, this is it, 10 member hero yang sudah di-secure oleh teman-teman dari Noctua Icon. Begitupun juga dengan tim Senna yang diduga bisa mendapatkan satu buah kemenangan atau keyword kemenangan mereka di game ketiga ini. Poinnya juga ada di tangan Terizla dengan penalty zone. Kalau misalnya dia bisa membuat area penalty terhadap lini belakang. Dan kita tahu ya ketika reward manipulation kena penalty zone ini bisa menjadi sedikit cancellation yang membuat dari Yves-nya harus mundur lagi. Dan ada efek tarik kan dari penalty zone itu yang membuat dia akan cukup lumayan sulit bergerak untuk kabur. Tinggal bagaimana mungkin nanti ada backup damage yang dilakukan oleh anak-anak Noctua Icon. Ini bakal menjadi pertarungan hidup mati antara kedua tim karena ini adalah partai yang menentukan untuk bisa lolos ke babak berikut. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke Piala Presiden Esports presented by BCA untuk game yang ketiga. Yes, game terakhir kita antara Noctua Icon melawan tim Senna. Bagaimana kedua belah tim ini bisa mendapatkan kemenangan akan kita saksikan dan masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, dimana kita bisa lihat dari sisi tim Senna sendiri masih coba untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Gitu pun juga dengan Noctua Icon, belum ada pengutusan terhadap dua belah roamer untuk setidaknya mengganggu terhadap jungler satu sama lain. Kirain pemutusan hubungan. Ya, jangan dong Pak. Bahaya ya. Nah ini dia dari Pranata dan juga Sutsujin masih belum dibabysit oleh kedua roamer mereka. Belum ada sosok Bajan, belum juga ada sosok dari Violence karena mereka masih fokus di area tengah dulu. Tas Didi dengan Martisnya kali ini dalam tanda kutip mencuri hero-nya Aether. Bahkan satu retribution pun terpaksa digunakan untuk mencuri satu monster jungle. Dan seperti tadi berhasil masih berada di tangan Aether nih. Harus ya, masih bisa di-secure ya, gak diperbolehkan untuk diamanin begitu saja. Di menit pertama ini kita bisa lihat dari networknya kejar-kejaran, di-leading oleh teman-teman dari tim Senna Rusia, tim Noctua Icon sorry. Dan kini kita bisa lihat juga di mana dari kedua belah God Lane juga masih belum di babysit. Kedua belah roamer fokus untuk memberikan backupan terhadap pit lane mereka masing-masing. Clearing terhadap wave minion, 4 wave minion ini akan menyulitkan juga karena kita tahu dua member high ground defense itu tipikal hero yang nggak bisa clearing dengan cepat. Tapi lihat, sudah ada satu pertikaian yang terjadi di area bawah. Goldbuff berhasil di-secure Tas Didi. Mundur secara teratur, gak mau memaksakan team fight mengingat ini masih menit pertama menuju turtle yang pertama juga. Ya, ini hitungan detik ya. Kita bakal ngelihat pertempuran yang berikutnya bakal terjadi. Dan yes, Turtle Camp presented by Lita sudah hadir tengah-tengah lane of down. Bahkan sebelum turtle-nya muncul, kedua jungler tadi kedua tim ini udah berada di area sana dan bakal memancing. Kali ini udah ada Aether bersama dengan ada Justin, bersama dengan Warlord juga sudah hadir. Tapi Cloud tiba-tiba mencoba untuk memberikan poking damage. Demon Blast bakal segera dibuka dan ditambah dengan flicker. Reward manipulasi karena depan. Lihat, First Blood presented by BCA sudah berada di tangan Senna. Dan sosok dari Justin memilih untuk mundur karena serangan bertubi-tubi dikeluarkan oleh Noctua Icon. Cuma itu hanya buying time saja karena dari Senna berhasil mendapatkan turtle tersebut. Mortal Coil karena belakang dia decimation membuat dari Violence pun akhirnya hilang di tangan Tas Didi. Tidak ya, Noctua Icon tidak pulang dengan tangan kosong. Ada satu buah keuntungan yang berhasil mereka amankan walaupun roamer ditukarkan dengan dua objektif dari Turtle dan juga 1 poin kill atas Pendragon yang harus
lenyap di tangan tim Sena. Tapi kita bisa lihat di mana dari kedua belah tim tidak mau terlalu dalam untuk memaksakan tim fight. Kembali mereka coba untuk melakukan reset lagi. Kembali coba untuk mundur ke area belakang untuk mencari peruntungan lain. Masih coba untuk cari inisiasi dan mungkin di menit 3 ke atas mereka bakal coba untuk melakukan setup plating terhadap gold. Karena kini fokus dari mid lane dan roamer mereka sudah mulai mengarah ke area gold lane. Dimana dari Sosojin sudah mulai di pick up Aether mengarah ke area tersebut. Sudah ada satu buah energy impact yang di pop up. Tapi belum ada inisiasi lebih lanjut nampaknya. Dari kedua belah hero-nya tim Sena juga masih fokus untuk kasih space terhadap Warlord di area mid lane. Dan juga ngasih space ke arah Sutsujin yang diberikan untuk bisa ngecicil-cicil supaya dia bisa mendapatkan stack 5. Dan Blazing Duetnya udah keluar tapi ternyata bisa di-cancel begitu saja. Dan Lemon Blast-nya bisa dikocek oleh Sutsujin. Di Blue Fashion kali ini membuat dari Sutsujin dalam keadaan yang cukup lumayan terdesak. Tapi di sisi lain sudah mulai ada Mortal Coil. Aether dalam ancaman. Tapi Aether kali ini gak bisa selamat di tangan Cloud9 dengan ada Feather Ice Strike. Bajan ditukar Aether. Ini bukan hal yang baik untuk Sena. Dan Bajan yang tumbang, enggak masalah karena dia adalah sosok roamer. Dan ini bakal mahal banget harganya. Tapi ternyata dari Sena gak mau rugi. Mereka langsung menumpaskan Sutsujin di bagian atas dengan adanya bantuan dari Violence juga. Ya, satu buah keuntungan ya. Sena gak mau merugi terlalu dalam atas hilangnya Aether. Di sini mereka berhasil men-take down Sutsujin. 1 poin kill yang berhasil diamankan. Ini membuat dari Sutsujin sendiri harus tidak menelan dan bahkan tidak mendapatkan modal awal yang baik. Tapi itu dia Turtle Camp bersama by Lita menandakan Turtle yang kedua sudah mulai hadir di Land of Dawn. Karena mungkin ini menguntungkan dari kedua belah bot lane untuk setidaknya memberikan poking damage dan membantu. Sudah terlihat mereka sudah melakukan setup. Mempoking Turtle-nya ditarik ke daerah teritorial Bajan. Yang diutus melakukan observasi sudah siap juga. Sutsujin dengan Battle Mirror Yusmei, tapi Turtle berhasil di-secure secara cuma-cuma oleh tim Sena di menit kita yang keempat. Itu cuma dikasih info aja sih, karena udah ada penalty zone di bagian bawah. Feather Ice Strike, Justin masih bisa selamat dari serangan ini buat oleh Cloud9 dan juga Pendragon. Bahkan 2 ultimate yang dikeluarkan nggak menghasilkan apa-apa. King Eagle dari Bajan mencoba untuk mendinai pergerakan dari Pranata. Tapi Newman Blast kali ini masih bisa digocek dari Battle Mirror Image. Tapi itu impactnya adalah membuat space untuk bisa menghancurkan satu altar turret di bagian atas. Dan Sena mereka mulai memporak-porandakan area gold lane-nya. Cuman buat kalian lagi nonton nih Nobar PPE, jangan lupa sambil order Grab karena ada diskon 50%. Pakai promo grb.to/ppe atau scan barcode yang ada di kanan situ guys. Wah, nih udah pas jam makan siang ya. Jadi buruan buat kalian pesan sekarang juga sambil nonton Piala Presiden. Apalagi ini masih match yang pertama. Match sengit Mini El Clasico kontra Noctu Icon Negara tim saya akan ada flicker begitu saja. Maka itu besar Pranata masih bisa flicker di follow dengan satu Feather Ice Strike, tapi Violence yang berada di area lingkaran kematian tersebut masih bisa menghilangkan dirinya dan bahkan melarikan diri Aether. Bocor ke depan, Cloud9 menjadi satu buah andal untuk di pick up. Ternyata masih ada Wings by Wings untuk terbang ke area belakang. Ini membuat Cloud9 still alive dan masih bisa menghindari serangan yang diberikan oleh tim Sena. Yang dimana satu objektif tarat dari Noctua Icon pun berhasil direnggut begitu saja oleh mereka. Wah, ini udah mulai apa ya, sengit dari kedua tim. Sedangkan untuk di bagian bawah ini bakal menjadi pertarungan yang gak ada henti-henti antara Justin dan juga Pendragon. Cuman dari Pendragon yang udah standby di sana bakal coba untuk inisiasi. Ada head-to-head presented by Kodashop, kedua gold laner kita Pranata dan juga Sutsujin. Ini memang kedua hero ini sangat mengandalkan late game. Tapi yang enaknya dari sosok Pranata, dia selalu di babysit. Impactnya dari Violence ini menghadirkan, even tadi Neomon Blaze yang gak kena ya. Tapi presence-nya dia, kehadiran dia tadi udah terbukti dengan adanya outer turret yang hancur. Ini dia, Turtle Camp presented by Lita. Coba untuk diharas rame-rame oleh kedua tim. Udah ada Pendragon di depan sana. Feather Ice Strike di posisi yang lumayan enak dan pasti dia berhasil mendapatkannya. Reward manipulation. Masih bisa kabur tapi Pendragon gak bisa Blaze Duet ke belakang. Violence! Decimation luar biasa. Dia lihat bagaimana Lastini mengejar ke arah depan. Double kill sudah dikantongi. Looking for triple kill. Mulai Mortal Coil dikeluarkan. Justin masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan oleh Tasdidi. Harus merugi dari tim Sena setelah Turret berhasil secure. Dijawab dengan adanya 1 bahkan 2 objektif ya dari Turtle dan juga 2 kill dari tim Noctua Icon sendiri. Mereka coba untuk reset mundur kembali, belum mau terlalu overcommit. Bersama cukup puas juga setelah berhasil mepanis 2 member dari tim Sena. Dan kini kembali mereka reset dari goldnya. Ini benar-benar kejar-kejaran, gak ada yang leading lebih unggul karena
bisa kita bilang hanya perbedaannya 100 saja antara Noctua dan juga tim Sena. Tapi kita bakal lihat replay Pursuit by Gap yang terjadi di game kita yang ketiga kali, di mana Turtle berhasil di-secure dengan adanya retribution yang on point dari Tas Didi. Blazing Duet yang on time juga, ini langsung mempanis Decimate dan juga bisa kita bilang aura-aura yang dikeluarkan oleh Tas Didi mempanis karena 2 member, 3 objektif berhasil di-secure. Federal Ice Strike udah mulai dibuka, Shifting Eagle, tapi kali ini penalty zone ke arah belakang sana, ada Violet, ada Blazing Duet yang dikeluarkan. Violet gak bisa bertahan lebih lama lagi karena 1, 2, 3, 4 member Noctua Icon benar-benar memporak-porandakan serangan dari Sena. Dan lihat bagaimana anak-anak Noctua Icon mencoba untuk mengecurkan satu outer turret, tapi ternyata even dari Sena nggak kehilangan 1 member, mereka nggak mau membiarkan satu outer turretnya hancur dan masih berdiri kokoh di bagian atas. Ini mungkin jadi PR tersendiri bagi Noctua Icon. Gimana caranya mereka dapat point kill plus mendapatkan ke arah outer turret. Ya, ini Justin sih selalu mengecoh fokus dari Noctua Icon ya. Nggak pakai BDD, tapi pakai Uranus, bisa dibilang ini salah satu hero andalannya juga, tetap membuat Noctua Icon harus kehilangan objektif demi objektif yang terlihat. 2 outer turret terus hilang. Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series menandakan bahwa Lord yang pertama sudah mulai hadir di posisi yang sama. Sempat ada 1 buah pertikaian yang terjadi, mengundang 1 buah dari Federal Ice Strike langsung terbuka, tapi Sena nggak mau terlalu terbuai. Kita tahu mereka harus fokus ke objektif Lord. Noctua Icon coba untuk mulai fokus mempoking Lord tersebut, memancing keributan, energy impact. Bapak kali depan, di tim Sena bakal coba untuk terus maju ke depan karena Justin bakal coba untuk diutus mengarah ke arah objektif base star dibeliki. Noctua Icon dipaksa untuk belakang tim fight. Pendragon dan juga Bajan harus melarikan dari Lord Relation yang dibuka. Kita bisa lihat dari sisi Justinnya benar-benar free hit banget karena base Lordnya terbuka lebar. Tas Didi bakal coba untuk fokus Aether, coba untuk maju ke depan, tapi Lord berhasil di-secure begitu saja oleh seorang Tas Didi. Base starnya pun tidak berhasil dilakukan oleh Justin. Triple kill berhasil di-secure oleh Pranata, looking for another kill karena Justin coba memotong pergerakan dari Cloudgun untuk pulang, tapi Cloudgun still alive. Begitu juga ada Tas Didi yang masih bisa bertahan, namun tidak dengan 1 outer turret yang ada di mid lane dan menuju ke area 1 peruntungan base, tapi wave minion tidak menguntungkan tim Sena. Justru di area inner middle turret Noctua Icon yang mungkin akan coba dikeluarkan karena 1 buah Lord Relation dibuka begitu saja, mengarah seorang Tas Didi, coba menghindari serangan, tapi Justin menari-nari dengan area 1 Iconic Edge membuat shutdown, berhasil diamankan gitu saja oleh tim Sena di area mid lane. Wes, penalty zone masih bisa digocek oleh Justin, tapi lihat bagaimana anak Sena merespon. Justin dalam ancaman, masih bisa untuk mundur ke arah belakang, tapi Blazing Duetnya tercancel begitu saja. Cloudgun berhasil menembakkan ke arah Violet, dan kali ini nggak ada lagi bakal main di arah depan dengan Demon Blaze-nya. Di sisi lain, Noctua Icon ingin merespon setelah mereka sempat dihilangkan 3 membernya. Mereka masih punya super minion di bagian tengah, Bajan dan juga Pendragon. Ada Federal Ice Strike di bagian atas sana mengejar ke arah Pranata, masih mencari momen yang tepat, tapi Pranata masih bisa berguling dengan lincahnya menghindari area dari Federal Ice Strike. Masih bisa mundur. Serangan yang intens benar-benar dibuka oleh kedua belah player, seakan-akan tidak ingin adanya gencatan senjata terjadi. Dan kini dari teman-teman Noctua, mereka harus kembali reset. Bahkan dari segi item di menit 11 udah mulai terlihat cukup kompleks ya, dengan adanya 1 momentum yang berhasil di-secure tim Sena. Setidaknya di sini Sena nge-leading dari goldnya beberapa ribu. Bahkan untuk Pranata yang berhasil securing udah nge-secure ke area 3 item mematikan, malah Victor udah item 2 penetrasi, Hunter Strike dan juga Blood of Despair. Ya, dan itu hasil dari triple kill yang luar biasa ya dari Pranata tadi. Cuman kredit mungkin jatuh ke tangan Justin ya. Ketika teman-teman yang lain melakukan team fight di area Lord, Justin ya ini seakan-akan kalau bisa dibilang tuh kayak di game yang pertama. Cuman bedanya sekarang ganti orang. Tadinya Pendragon yang seperti itu bermainnya, tapi kali ini Justin dia melakukan hal yang sama. Sayang tadi nggak ada minion yang bisa membantu dia. Kali ini sudah ada Tas Didi di area depan sana, akan menjadi team fight lagi, memancing Federal Ice Strike, tapi lihat Cloudgun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mortal Coil, ada Demon Blaze yang berhasil dihindari oleh Noctua Icon, tapi lihat Susujin masih mencari stack yang mumpuni karena belum dia mau melakukan ke arah Blazing Duetnya. Masih sabar dulu, hanya mengurangi source skill yang ada dari pihak lawannya. Dan Federal Ice Strike kita tahu untuk cooldownnya nggak begitu lama. Benar banget. Itu yang membuat tadi dia harus mundur terlebih dahulu, belum dalam keadaan yang prima juga untuk meladeni terkait impact yang terjadi. Susujin sudah mulai diberikan dari segi orange buff,
yang diberikan oleh Tas Didi di menit kita yang ke-12. Lord yang kedua, Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir. Dan bahkan secara sigap dari kedua belah player juga udah mulai langsung set up, tapi Rainers Apathy menembus tepat ke area tubuh dari seorang Cloud. Setidaknya ini buying time supaya Cloud mundur ke arah belakang dan Justin lagi-lagi mengecoh pergerakan dan fokus dari teman-teman Noctua Icon. Hati-hati karena Cloud yang harus berjaga di area sana, jadi otomatis nggak ada lagi AOE ataupun area of effect. Karena lihat bagaimana Warlord dia punya reward berapa penalti zone yang dibuka Pendragon, nggak kena siapa-siapa, dibalaskan dengan ada yang Blast, ditambah di biru Vision, dia lihat Blazing sudah dikeluarkan tapi Susuji dalam ancaman, coba untuk dijemput begitu saja oleh sosok baja dari penjemputan yang berhasil menghindari Susujin dari kematian. Tapi lihat bagaimana anak Sena fokus untuk bisa mendapatkan ke arah Lord yang kedua ini. Tas Didi mencoba untuk mengecoh, masih ada Mortal Coil, masih ada Bajan dengan ada Guiding Wind mencoba untuk menjemput ulang dari Tas Didinya supaya posisinya lebih enak. Tapi setup Justin dan juga Violence yang selalu memberikan badan akhirnya membuat Sena mendapatkan Lord yang berikutnya. Wah, di sisi lain Bajan menjemput player-player dalam keadaan yang tidak baiknya sangat-sangat bagus dan on time walaupun Pendragon harus tertinggal. Begitupun juga dengan tim Sena, covering yang dibuka melalui Justin, melalui Violence juga ini memberikan space buat dari sisi Pradata dan juga Aether bisa fokus ke objektif Lord ya. Dan kini Lord yang ketiga sudah mulai hadir di depan bibir dan kawan-kawan Noctua Icon. Dan bahkan jadi kita bisa lihat juga di mana inner middle terletak bisa diselamatkan lagi oleh teman-teman tim Sena yang sudah mulai coba untuk maksimalin potensial kemenangan di depan mata mereka. Tapi hilangnya inner, sudah ada Magic Sentry yang dimanfaatkan. Walaupun kita lihat jelas player tim Sena sudah ready untuk menerjang base Sarah yang dimiliki oleh tim Noctua Icon. Yes, Lordnya coba untuk dikawal dengan baik oleh anak-anak Sena di bagian tengah menjadi target operasi. Neomon Blast sudah mulai dibuka, tapi Fedor Ice Strike menjaga teritori terakhir mereka. Ada Mortal Coil, tapi lihat bagaimana Cloud, ada Blazing Duet yang dikeluarkan. Susujin dalam ancaman, masih ada Guiding Wind, tapi penalty zone di arah depan sana membuat Pendragon menjaga asa bagi Noctua Icon. Di sisi lain, Aether dalam keadaan dia baik-baik saja. Desi bisa dikeluarkan, belum bisa memberikan hasil maksimal dan malahan di outplay oleh Pranata, membuat dari Tas Didi pun hilang kali ini. Kehilangan dari Tas Didi tentunya akan menjadi kerugian yang cukup besar bagi Noctua Icon. Memang sudah mulai dibuka, terdapat dua member yang kena Fedor Ice Strike, penalty zone. Sena dalam ancaman walaupun ada reward manipulation, tapi lihat bagaimana Susujin akan ditumbangkan dan base terakhir akan menjadi milik Sena. Wow, what a play game. Tim Sena take the game yang ketiga dan victory presented by BCA berhasil.